Halo Ivar, how are you? Shin Tae-yong Autolega. Ivar Jenner resmi tiba di Vietnam untuk gantikan Marcelino Ferdinand jadi harapan saya sekarang. Semuanya auto kaget. Begini pengakuan Gram Manager Timnas usai skuad Garuda diimbangi Laos di fase grup ASEAN Cup 2024. Pernyataan mengejutkan bek Timnas Vietnam soal kesiapannya melawan strategi lemparan jauh Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Begini katanya. Cukup subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan informasi putar Timnas Indonesia dari kami. Datang tepat waktu. Ivar Jenner tiba di Vietnam dan gabung Timnas Indonesia di Piala AFF jadi harapan saya. Begini penjelasannya, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong ingin mempercepat Ivar Jenner bergabung di ASEAN Cup 2024 usai Marcelino Ferdinand di kartu merah dan harus absen saat lawan Vietnam. Pasca laga lawan Laos, satu kerugian besar dialami Timnas Indonesia karena Marcelino Ferdinand tak bisa tampil lawan Vietnam, buntut kartu merah yang diterimanya. Marcelino Ferdinand mendapatkan 2 kartu kuning dalam pertandingan itu pada menit ke-37 dan 67. Ketika ditanya oleh wartawan soal pengganti Marcelino, Shin Tae-yong pun menyinggung nasib Ivar Jenner. Ivar Jenner bisa jadi solusi absennya Marcelino di laga lawan Vietnam. Shin Tae-yong pun bahkan meminta bantuan wartawan untuk menulis berita agar Ivar Jenner cepat dilepas, karena saat ini klubnya, Jong FC Utrecht, belum mengizinkan. Untuk pertanyaan pertama, saya sebenarnya ingin memanggil Ivar. Memang sedang ada usaha besar dari PSSI, kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers pasca laga di Stadion Manahan, Solo. Saya berharap media bisa membantu membuat artikel agar Ivar bisa datang ke Timnas Indonesia. Ivar sendiri mau untuk ke Timnas Indonesia, tetapi klub tidak mau lepas, tambahnya. Sementara dalam wawancara terpisah, manajer Timnas Indonesia Sumarji mengonfirmasi Ivar Jenner tidak bisa bergabung lebih cepat. Pasalnya, Ivar hanya akan dilepas Jong FC Utrecht setelah tanggal 21 Desember 2024. Artinya, Ivar baru bisa gabung Timnas Indonesia andai pasukan Garuda lolos ke semifinal ASEAN Cup 2024. Kalau Ivar Jenner, kami sudah kirimkan surat kepada klubnya, kata Sumarji kepada wartawan. Klubnya kalau tidak salah baru akan selesai pertandingan pada 21 Desember 2024. Sehingga kalau kita melihat kondisinya seperti ini, kemungkinan besar dalam waktu dekat ya tidak mungkin Ivar Jenner datang, imbuhnya. Mengejutkan. Manajer Timnas Indonesia langsung dan ngomong keras gini soal mental para pemain Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Manajer Timnas Indonesia Sumarji berharap mental para pemain tidak melemah saat melanjutkan laga ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 atau Piala AFF 2024 Grup B menghadapi Vietnam 15 Desember 2024. Sumarji mengungkapkan lawan yang akan dihadapi pasukan Timnas Indonesia selanjutnya merupakan salah satu tim tangguh, yaitu Vietnam. Karena berikutnya kita masih ada pertandingan yang lebih berat lagi lawan Vietnam dan waktu cukup pendek, kata Sumarji setelah pertandingan melawan Laos. Dikutip dari Antara, Sumarji juga meminta mental para pemain dapat terjaga. Apalagi laga selanjutnya Indonesia akan menjalani laga tandang menghadapi Vietnam. Maka kita akan betul-betul menguatkan terutama mental para pemain agar supaya tidak drop. Kita bertanding away di Vietnam mudah-mudahan masih bisa mendapatkan poin, tambah dia. Lebih lanjut, Sumarji juga mengatakan akan melakukan evaluasi setelah menerima hasil imbang saat menghadapi Laos, supaya nantinya bisa tampil maksimal saat menghadapi Vietnam, demi meraih poin penuh. Keinginan kami semua sebenarnya bisa mendapatkan 3 poin, tapi kenyataannya memang sulit untuk bisa mendapatkan 3 poin. Akan kita evaluasi. Sekali lagi akan kita evaluasi pertandingan tadi, tutup dia. Di sisi lain, Sumarji akhirnya menerima kartu merah setelah melancarkan protes kepada wasit.
Hal itu ia lakukan agar pemain dan pelatih tidak mendapatkan hukuman kartu. Saya harus ambil sikap supaya pemain atau pelatih tidak terkena kartu merah. Lebih baik saya saja yang maju untuk protes, ujar Sumarji dalam keterangannya kepada media. Menurut Sumarji, suasana di bangku cadangan memanas ketika pertandingan terus berlanjut melewati batas waktu tambahan. Pada menit ke-96 lebih 30 detik saya mulai berteriak kepada asisten wasit, tapi mereka bilang masih ada 1 menit lagi, kata Sumarji. Skill spesial Arhan jadi ancaman. Bek timnas Vietnam langsung ngomong gini soal antisipasi timnya jelang lawan timnas Indonesia besok malam. Timnas Vietnam bakal meladeni timnas Indonesia dalam duel lanjutan Piala AFF 2024. Jelang laga krusial ini, media Vietnam The Tao 247 mengulas senjata lemparan jauh khas Pratama Arhan. Tim asuhan pelatih Kim Sang-sik memiliki beberapa keuntungan jelang laga ini. Salah satunya adalah jeda waktu yang lebih panjang antara pertandingan dan bermain di kandang. Di sisi lain, timnas Indonesia datang setelah hasil mengecewakan. Bermain imbang 3-3 melawan Laos dengan penampilan yang kurang meyakinkan. Dalam laga tersebut, Indonesia sempat mencetak 2 gol melalui lemparan bola panjang dari Pratama Arhan, yang terbukti menjadi senjata berbahaya. Ini menjadi perhatian serius bagi timnas Vietnam. Bui Tien Dung, bek tengah timnas Vietnam, mengungkapkan bahwa mereka sudah mempersiapkan langkah-langkah untuk menghadapi ancaman lemparan bola dari Indonesia. Kami sudah beberapa kali bertemu dengan Indonesia dan akan menerapkan strategi yang efektif untuk menghadapi situasi lemparan bola panjang mereka, ujar Bui Tien Dung kepada The Tao 247. Pemain berusia 26 tahun ini juga mengakui bahwa meski Indonesia memiliki skuad yang lebih muda dengan banyak pemain baru, mereka tetap merupakan tim yang berbahaya. Kehadiran pemain muda ini memberikan energi baru bagi timnas Indonesia, meskipun hasil di lapangan tetap sulit diprediksi. Mereka memiliki gaya bermain yang sangat agresif, dan ditambah dengan keberadaan pemain naturalisasi, tim ini tampil lebih kompak dan lebih lancar dalam permainan mereka, imbuhnya. Timnas Indonesia juga akan menghadapi laga ini tanpa salah satu pemain terbaiknya, Marcelino Ferdinand. Bintang muda skuad Garuda ini mendapatkan kartu merah dalam pertandingan melawan Laos dan dipastikan absen pada pertandingan melawan Vietnam. Meskipun begitu, Bui Tien Dung menekankan bahwa timnas Vietnam harus tetap waspada dan fokus pada strategi yang telah disiapkan oleh pelatih. Timnas Vietnam tetap akan fokus dan mengikuti taktik yang telah disusun oleh pelatih. Kami harus tetap bermain dengan konsentrasi tinggi untuk meraih hasil positif di laga ini, tegasnya.